Wong Islam ora ono sing pecah kan. Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono buat aku pangeran tetap Allah, Nabi ini Nabi Muhammad. Mulane ning komunitas muslim dunia sing masalah Muhammadiyah tok, mergo ketambahan sih. Mirza Ghulam. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji. Tapi kalau orang Ahmadiyah enggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah. Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik, macam-macam. Tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Oh. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non-Muslim. Paham ya? Jadi kita ini bisa mau majazi dong, enggak hakikat majazi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah sampai ikut titinan. Astagfirullah khairat. Oh jadi Muhammadiyah. Tapi nak NU senang jadi. No? Ud'u ila sabili rabbika senang bil hikmati wal mau'izatil. Makanya sampai jadi guyonan ada orang NU, pemuda NU enggak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ditambahi ta'ala kan enggak ada sunnah Rasul. Setelah itu ada pemuda Muhammadiyah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya tadi warahmatullahi kok ditambahi. Dia menyaingi warahmatullahi tanpa ta'ala. Itu hanya anekdot tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda. Tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa. Dulu dia pakai Mas Kumambang, gurunya Mbak Zubair. Mbak Zubair itu abahnya Mbak Mun. Dulu alim-alimnya orang Gresik itu namanya Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu beliau itu nggak mau kentongan. Kalau kentongan itu Nasrani. Soalnya dulu kan zaman ada ide adzan kan sahabat nausul kentong ya Rasulullah. Kata Nabi nanti mirip orang Nasrani. Api nanti mirip orang Majusi. Kalau trompet, wah mirip orang Yahudi. Pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari adzan. Terus mimpinya sahabat tadi dipakai no? Adzan Allahu Akbar tanpa kentongan, tanpa trom. Tapi kiai alim di Indonesia wali songo pakai beduk, pakai kentong. Dan itu ditentang juga. Sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, ada hanya Wahabi. Di internal orang-orang alim banyak yang tentang. Kiai Fakih termasuk yang tentang itu. Kiai Fakih itu Gresik tapi yang ikut jalan mana Kiai Fakih yang ke Tuban di Paciran gitu. Jadi gak sing terkenal itu sing Tanjung Kodok itu. Apa tuh istilah itu sing Kiai Paciran terus sing terkenal yang di Tanjung Kodok yo. Napa Kiai Fakih? Buatan tamungan lagi maksudnya terkenal itu. Sedayu. Wah senang ampunan gitu. Sampai dulu itu ketika bangun muda itu Mbak Fadl itu beduk muridnya itu pinter masyhur guyonane kiai itu di kantong dibungkus kan sini juga ada beras goni sini lomba lari karung itu barang kiai ini teko ayat dulu tong tapi suaranya rapat tong kita buatan bahan ini kalau bungkus goni kalau untuk goni buatan duduk. Jadi neng dunia pesantren itu orang alim-alim wis dhewe sebab itu. Walhasil singkat cerita Kiai Fakih Mas Kumambang itu masyhur. Terus kados Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ngaji sing aran Ki Anak Tutolipin saya tapi bakar sinten Sato. Nah, Mbah Mun ngaji Mbah Karim Nirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Mahfud Termas. Jadi idenya itu di Mbah Mahfud Termas. Cuma ngajinya di Mekah, bukan di Termas. Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbah Mahfud. Jadi yang Julia sana itu dia Batin Yati, bukan Mbah Mahfud. Nah itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda. Termasuk Mbah Hasyim mentoleransi, tapi kalau Mbah Fakih enggak. Mau tenan pentol. Dibantah sampai santri ini, mulai bisa santri senan bantah. Ban arano kentong ngomong krungu adzan piye nek salat. Mbak Wali kadang mutu gayane, aku Fakih. Mosok adzan kalah mbek kan. Dekne adzan kok Mas Kumambang wong sak Sedayu sak Gresik sak Lamongan krungu kabeh.
Jadi kerawatnya kayak wakil tahu adat sak kabupaten guru. Oh, so adan kalah be kentong. Adan. Nak speaker kan sak nong desa sak kabupaten. Mulane wong alim kudu kartu ngamuk bareng. Nek ngamuk ora keramat-keramat. Tapi balene ora isbus bisa. Lane wong itu ngalim. Ya ngalim macam-macam, ya keramat itu macam-macam. Jadi, aku lalu itu pada kulo ya nak kentong, dia bapak gitu kentong, ya tetap kentong. Kulo nanti takut, jadi kentong itu masalahnya. Sebagai Nasrani itu apa jadi kelontengan itu larang kok, itu murah kok, orang itu tadi. Nah iya sih mirip Nasrani itu kan, kayak kentong, lonceng, itu breng, padahal ada itu. Kayak urusan itu mirip satpam, iya orang mirip. Lucu orang, bukan mirip satpam sih kalau nutuin anak banjir no. Umum nabi perso itu dipakai no satpam orang ewang gerejo. Untuk aku salah, lu iya sampai jajal loh. Nabi kenal aku ngaku lama perawan satu lagi ya. Tes awes, padanane kentongku itu ambek gereja karo ambek gedung satpam apa pos kamling. Iku mirip dia. Pos kamble, orang mirip blat. Dia paus baru sana gue Italia takoi. Ini mirip dak dengan milik Anda. Ngono kau wesi larang terus, wapi terus. Baik kentong kadang kebongkotan sih gus meh. Rayapan itu terus. Itu sama. Itu. Mana orang setuju, dari kita sih, mau barang elek, oke ker. Plong. Sama. Ya supaya orang mirip Nasrani teman-teman kangkang mangan ya takon. Plong mangan. Sebenarnya gak mirip napa. Jadi dulu kiai yang beda bahasa dia pakai dia udah sering kecil-kecilkan. Ya cuma ana sing kebablasan. Sing bahasa masyhur berarti Mbak Damanduri Sampang. Dia terkenal wali tapi ngawur cara syariat. Itu dia pakai kancing emas masyhur. Lama saya sarang kan syariat kan gak seneng. Banjiran wong lanang ngangge masak dosa. Dosa iku nak aku sing seneng Mas. Iki masih sing seneng melok aku. Kena gaya syariat non syariat terus kacau. Jadi jadi saya mulai di sini kucur kan. Wah, ya repot. Memang begitu kan. Nabi itu gak boleh seneng perempuan. Karena termasuk khasnya Nabi itu disenangi perempuan. Masyhur, sengidan Nabi Sayyidah Khadijah, sengidan kesemsem, pengen dirapi Nabi Muhammad. Sofia itu anak rojo cantik, dia ikut perang bapaknya itu saking terkenal. Ono wong ganteng jenenge Muhammad. Dia kepengen romel orang, kepengen roh bukan dekat. Terus bareng roh Nabi ganteng dungo jo kalah. Kau nak kalah ditawan jadi amat. Jadi nggak bisa kamu katakan Nabi itu terbebas dari dunia perempuan. Nak seneng ya, tapi nak disengi. Ya saya kira Nabi Yusuf dari Sulaiman, sengitan seneng juga kata Nabi Yusuf. Jadi kena warasatul anbiya, dia yang seneng gue ya. Tapi disenengi loh orang senengnya. Oh masyhur itu. Mbak Jumati Badi Gelang itu istri yang kesekian itu ada yang minta dinikah. Kau kepengen dunia ini manfaat. Nah, gue kan enggak, udah boleh rondo, ngerayu terakhir kancamu, sejak kiai perempuan. Iku gak ada satu lagi, atau terakhir ngancam bareng. Gak belum tak wajah punya pemerak baru. Kalau orang oleh itu di sana, mau itu sing edan sempurna. Masyur kayak Sunan Bonang senengannya tirakat. Ini kafin putri cempoy dan nunggu nih sak metune Sunan. Nah, jajal guys, sholat sikil sitok. Insya Allah orang minggu semua itu ada teko ngenteni. Sikil sitok loh syaratnya. Yuran benar bukan sikil sitok loh. Sitok kan. Ya betul sholat nggak sikil. Lu putri cempong ngenteni, sangking kepingin dirapi. Saya kira iso. Ngomong waya udah boleh. Terakhir lewat ancaman mah. Lagi ngono rayuan. Iku ora satu ambia, tapi tetap halal ya, halal tetap halal. Tapi aja mengklaim itu warna satu dia. Berarti ganti. Padahal dia itu udah sempurna. Nabi itu yang menarik. Nabi Musa itu datang ke Nabi
Suhaib. Namanya teko, hasilnya raniat teko. Kemudian hasil membantu 2 perempuan putri Nabi Syuaib. Barang roh Nabi Musa ganteng langsung. Ya abadis takjir. Pak, cah nom niku sewo. Inna khaira man istajarta qawiyul amin. Tapi Nabi Syuaib langsung paham. Nah, putri dia senang Nabi Musa terus ini uriduan ungki haka ikhdab natayya hata ini ala atajuroni thamania orang usah tak sewa tak raben gue. Artinya Nabi Musa yang senang tak putri Nabi Syuaib senang. Jadi di antara ciri khas Nabi, wong wedok roh Nabi, ku mesti Nabi ku nate beat wong kafir, sing termasuk Hindu, sing nate ngunyah-ngunyah jandunge Sayyid. Iku roh Nabi langsung iman itu. Baru di pihak Umar mau, alim mau, udah kue dia memang sejangkar belum pernah boleh. Mengenai sih Nabi gak pernah mewakilkan biat perempuan sama Sayyidina Ali sendiri. Berdoa belum. Mengenai ini fakih kita boleh ikhtilaf, lanang itu kumpul bi. Akhirnya istisna ilah di hajatin, perkara itu. Tapi hajatin Nabi itu syariah gitu. Nah hajatem kan sabaniyah gitu. Jadi Nabi itu menarik. Hindun kurang gendul. Hindun itu pas perang Uhud itu sing nyewa Wahsy supaya mateni Sayyid Hamzah. Jadi Wahsy ketika Muslim cerita, aku Umar, kode Umar, kowe roh kowe liwat ngarep, tapi rata suduk lah enggak apa. Wong kontra itu nek mergo Sayyid Hamzah itu diduga membunuh keluarganya Hindu. Diduga gitu. Padahal yang bunuh itu hakikatnya ada Umar, ada macam-macam. Walhasil akhirnya siapa itu? Hindun itu fokus nyewa budak dilatih. Kowe nak manah kidang Melayu kena tau, kena. Tahu ra kena, ra tahu. Tapi wong gedhe urip kowe kok baru kidang Melayu kena. Kok meneh meruso. Jarake piro sekian kaos sekian. Wis wae walhasil disewa. Pas Sayyid Hamzah duel ya sebenarnya bukan karena siapa Wahsy hebat. Pokoknya pas Sayyid Hamzah duel dipanah gitu. Orang panas angin mangkeli Hindun masyhur dikunyah-kunyah. Nah Kila Hindun itu menduga yang membunuh Handullah putranya itu siapa? Hamzah. Ketika Rasulullah itu Hindun melihat Nabi iman ketika Fatu Mekah di sofa itu di gunung sofa, Nabi nantikan kan di atas sofa. Ini pentingnya tarik. Itu wajah Nabi gak mungkin. Mana dorofi wajihi alimah nagu laisa biwajib kata. Orang lihat Nabi itu pasti yakin kalau dia itu pasti Nabi, tidak orang biasa. Saking tadi auranya. Mukmin, orang mukmin PDBA diwakil orang gelem itu Nabi dia. Mengenai Quran ya Iwan Nabi ida ja'akal mu'minatu yubayinaka Nabi sendiri yang apa? Membiak. Allah yusyikna billahi syai'aw wala yasrifna wala yasnina wala yaqtulna auladahunna. Ini mulai masalah. Yo do kowe tabiat ora oleh sirik, ora oleh maling, ora oleh nyolong, ora oleh mateni anak. Oleh mateni anak. Ketika mulai walayak turna auladahunna kalian perempuan nggak boleh membunuh anak kamu. Itu langsung usul. Ya Muhammad, itu tidak mungkin. Anak-anak kita mulai kecil kita rawat. Setelah besar kamu bunuh iya. Kalau kita yang bunuh enggak. Robbena hum siwaran wa qataltumuhum kibaran. Nak cilik tak rumah iyo, gede buat ini orang ngarap ini sing Alhamdulillah itu anaknya dia pas umur ABG puber besar umur 12 tahun dikon melok perang Badar delalah terbunuh. Info yang beredar yang bunuh itu Hamzah. Akhirnya mangkel dan mana ini Robbena hum siwaran wa qataltuhum kibaran. Sekali Nabi mengisi, kemana ini jangan sempat ini kurangku. Salahnya melok perang dulu, tapi Nabi kan gak tahu ngertikan sengak. Cara boy sing jadi Nabi, salahnya melok perang, sing ngomong. Tapi Nabi kan orang kue, malah kira jadi Nabi usaha aku. Nabi itu mencem tak, mengsem itu. Itu ada sahabat yang guyon di pinggir. Jadi semata ini aku jadi guyon. Ini murah saja, jadi sudah cocokan, tapi harus kelima. Jadi Nabi mengsem tak buat dijawab. Tapi Hindun pun tidak mengurangkan imannya mergontok wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak imannya Khalid bin Walid itu pertama iman itu gara-gara perang Uhud menang dia perang, tapi sempat terwajah Nabi. Sudah pikiran Muhammad pun Nabi tenan. Aku gak iso mengiri, gak seneng dia ora iso.
Makanya terus disebut qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Saya itu tahu mat wong kafir itu nyusano kowe, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Karena kalau melihat wajah Nabi itu pasti mereka itu iman. Tapi manusia semua kan punya hitung-hitungan. Nah aku iman, jadi Abu Lahab biasa ketua aja anak. Dua lagi perkara misalnya fungsi hasad itu hasad min inti anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Mereka iman, tapi setelah tabayyana lahum sebenarnya yang benar mana itu mereka tahu. Tapi mereka punya perhitungan kalau iman kan jadi anak. Itu yang mereka tidak. Tapi kamu jangan ngira bahwa orang kafir itu pernah membayangkan Muhammad bohong, enggak pernah. Mereka tahu Muhammad itu enggak pernah bohong. Makanya mereka bilang majarona alika kadiban. Saya tidak pernah Muhammad melihat kamu bohong. Tentu mereka manggilnya jangkar Muhammad. Tapi di hati mereka itu iman. Itu masyhur itu. Sama nak ceritaan ini satu kejadian ya ben tambah iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu baca Quran begini. Kalau masih ingat ayatnya. Nabi maca Hamim Tanzil minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatul Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyira wa nadhira itu dibaca terus sama Nabi. Itu ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid, ada pokoknya dedengkot kafir. Nabi masih periode Mekah, Nabi masih lemah. Ketika Nabi baca itu di depan Ka'bah, di depan mereka. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wasami. Jika kalian menolak iman kepada saya, maka kamu akan saya peringatkan azab yang menimpa kaum Ad dan kaum Iku Nabi langsung mulutnya ditutup ke rumahnya. Ansyuduka billah birroh. Muhammad, saya minta sekali atas nama Allah dan kita ini masuk keluarga kamu. Jangan teruskan keinginan kamu menyiksa kita kayak zaman kaum Ad dan ya Musa kok dipasut nawati. Tidak bariku mulai. Lho kowe bisa ngono piye? Muhammad itu maksudnya aku mandi. Tapi ya tetap kafir. Ini menunjukkan Nabi memang figur yang unik. Makanya orang kafir itu nggak bisa tenanan musuhin Nabi kurang iso. Mungkin yang percaya nak iman. Cuma ini kan kepentingan politis tadi. Kalau saya iman, jadi anak apa? Dua. Makanya Allah ngendikan, saya tahu Muhammad orang kafir itu menyusahkan kamu. Innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Karena untuk orang dikatakan dusta itu kan nunggu reputasi masa lalu. Dan masa lalu Nabi Muhammad tidak pernah dusta. Sehingga orang kafir pun ya mau tidak mau harus percaya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun itu kalau ada masalah berat dia tidak bisa menyelesaikan. Ya datang ke Musa. Musa, kapasitas Tuhanku tidak cukup untuk menghilangkan semua musibah ini gak cukup. Lain kasyafta an-rizsa lanu minan nalaka walanur silan nama akabani. Sudah ngomong pengeran nomor. Urusan ini gak cukup. Mesti kapasitasku gak cukup. Pengeran nomor apa? Pengeran. Nah kalau ini dan ada pengeran sejati gak kalau ini. Nabi Ibrahim, para meneh Namrud. Namrud itu suguh yang posisi gasana ditonton wong akeh ngobong Ibrahim. Buar ngabis bulat-bulat didelok ya. Mudine kok dhuwur, suwe gon strategis. Karena Nabi Ibrahim itu tenang-tenang ning jero geni. Ijek mangan kurma terus mau kipasan perkara runtusan dikasih Jibril besok. Bareng bar diobong kabeh Nabi Ibrahim kan mlaku. Mlaku marani Namrud. Piye aku kok rapopo kok selamat jare. Jawab Namrud itu, sekurang gak ada tarai. Nikmar Rabbu bukan. Pengiran tenan, pengiran Rabbu. Nah Namrud itu ini, Nikmar Rabbu pengiran Rabbu asli. Maksudnya Nikmar Rabbu asli. Jos. Makanya saya mohon yang teman-teman saya di sini yang sedang jadi kiai, kira usah susah. Nak digedhengi wong fasik. Wong fasik gedeng kiai watine ora. Gak ono fase yang dicet-cetak, misalnya maling gedeng kiai kan, fase gedeng kiai, tetap ning atine, cung, jadi wong bermusuha itu, mesti ngono ning atine. Wes gak mungkin orang tak jamin. Meskipun lu mau lutin yulatu alal fitrah, manusia itu fitrahnya pasti benar. Ono gak maling dicet-cetak anak itu maling, mesti anu iku lupa ya iku sing biasa ning musola. Senajan to ngene gedenge pol kiai. Tapi nak cita-citane itu saya iki maling kepen dimantu santri apa mantu maling. Jawab ya. Santri.
Makanya kebenaran itu pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika barang hak muncul, pasti yang batil itu hilang. Maling pun, gendho pun, lonte pun mesti ngakui fungsi orang soleh. Nah, saya kira ulama sing detailnya tadi jarang, sing buron nerangno detail. Mungkin ulama banyak, sing kerson nerangno detail jarang. Kau mau masuk faktornya ngaji undangan. Pokoknya nanti gue ngelom sing undang, jadi akhirnya ngaji tenanan bos. Nah, kalau kan apa ngelam sopo, ngundang negara orang jelas, sing tanggung jawab orang jelas. Justru gue ikhlas gue ngaji. Dileng-eleng ayat Allah apa nih? Allah tahu bahwa kamu Muhammad susah boleh komentar mereka, tapi hakikatnya fa innahum la yukadzibuna. Makanya Fir'aun akhirnya ya aman tuh annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil. Saya itu iman enggak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi ngerti, jadi sampean ngerti. Makanya kenapa agama Islam itu ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Karena percayalah, nurani mereka, akal mereka pasti lebih mudah menerima konsep Tuhan satu ketimbang Tuhan macam-macam. Mohon aja nanti. Nah, jadi kiai orang fase gedeng, percayalah mereka didik anaknya pun nggak ingin fase kayak dia. Dong Pak Yai, dong Bapak wis ngene tok apa wae, liyane ojo. Sebetulnya kan kita diterima itu banyak sekali. Kiai ini segampang mutung. Kiai ini bukan gampang mutung. Jadi nak kan coba Indonesia ini, gak ada nabi di Indonesia. Wong Islam mulai minal masyriq ilal. Bapak era iso maca Quran, ana melok Iqra, iso maca Quran, melok qiraati iso maca Quran. Ada sebab poso. Lah kok poso, Pak? Biasane ora poso. Isin Gus, anak wis poso isih cilik. Bukan anak melok TPG. Daerah pulau boten sing teng pas di Solo pancen pesantren. Daerah-daerah abangan nek ono TPG wis terus bapake do poso gendong anake. Bukan anake poso, melok TPG bapake urung melok poso. Lah niat, yo ora niat Gus pokoke poso ngono. Aku takut iki sah. Ben ape ora sah. Soalnya serau sabuk ngono mbok fikih tapi itu niat ngene ya, soalnya tapi itu niat bar. Kok kanggo santri wah banget denger kamangan yo. Sah. Wah angel tem. Kami karena agama ini agama fitrah, pasti kecenderungan manusia bela yang benar. Fitrah tawahil lati fataron nasa napa alaihi ala tabdila napa li khalqillah. Jadi sing beda-beda itu non muslim. Nah, wong Islam masih sawangane beda, ning usuluddin tetap sama. Ini ku pengirannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafim ing dalam oleh bedane alladzina kafaru fi ma ing perkara ya'buduna kang nyembah sapa alladzina kafaru ing. Wa kan lan ana sapa alladzina kafaru usia aniku pira-pira napa kelompok. Sira konteks pira-pira firqah fi dzalika dalam mengkono adi. Kulo hisbin saben-saben kelompok. Minhum sangking alladzina kafaru bima kelan pendapat atau bima kelan pegangan latih ingkang ono ing lan sandinge ladina kafaru indah umur ladina kafaru iku farihina iku seneng kabeh. Semua kelompok merasa benar sendiri. Mereka bangga dengan pilihannya sendiri. Masruruna tegese seneng kabeh.